motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'du. Para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh segenap staf jajaran pondok pesantren Mutiara Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Rabbuna Tabaraka wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat yang tak terhitung dan tak terhingga kepada masing-masing kita semua. Maka selayaknya, sepantasnya, seharusnya kita memperbanyak ucapan kalimat Alhamdulillah, karena itulah satu-satunya kalimat yang paling utama, kata Imam Ibnu Katsir, untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap di setiap usaha kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di setiap kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat, keberkahan di setiap karunia nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing kita semua, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa bersemangat untuk terus memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua, membangkitkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini terhitung pertemuan ketiga pembahasan tentang adab, ya, adab seorang pendidik, seorang muslim tentunya secara umum, begitupun muslimah, yang ini kita bahas agar kita semakin bisa untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, dan tentunya tidak diragukan akan kapasitas keilmuan antum masing-masing, terkhususnya para ustadz ataupun ustadzah di sini, yang dimana kita berusaha untuk memahami, mempelajari apa sih urgensi tuntutan kita untuk mengamalkan ilmu agama kita ini, karena itu kaitannya dengan adab dan akhlak. Jadi adab dan akhlak itu makna lainnya, arti lainnya adalah, urgensinya adalah cara seorang hamba mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Maka lebih kepada praktek pembahasan tentang adab dan akhlak, sehingga kita mengawali pembahasan adab seorang muslim ataupun muslimah, seorang pendidik, khususnya tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama dan yang paling pertama untuk kita pahami bersama, agar pondasi kita kokoh untuk melakukan segala hal. Jadi pondasi amalan kebaikan seorang hamba, akhlak seorang hamba, adab seorang hamba adalah ketika dia betul-betul memahami bagaimana dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kaitannya dengan perkara akidah, perkara tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun pembahasannya tentang adab kepada Allah, artinya kita sedang membahas tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita penuhi. Dan langsung saja, karena waktunya sangat pendek sekali, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang apa yang telah kita sampaikan di pertemuan terakhir, kaitannya dengan adab seorang muslim ataupun muslimah, seorang guru, seorang ustadz ataupun ustadzah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya semua nikmat tanpa terkecuali murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita, ini keyakinan kita, tidak boleh kita ragukan sedikit pun bahwasanya semuanya milik Allah. Karunia yang ada pada diri kita saat ini ataupun yang nanti akan kita dapatkan, semuanya mutlak murni
dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl, sudah kita sebutkan juga ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan semua nikmat yang kalian dapatkan pada masing-masing kalian semuanya itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Maka apabila kalian mendapatkan kemudaratan, musibah artinya sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, menyakitkan, ujian, cobaan, adalah cara Allah untuk menegur kita bahwasanya kita tidak punya kuasa sedikit pun terhadap nikmat yang kita miliki. Makanya Allah ketika di awal ayat Allah katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini ayat yang sangat-sangat luar biasa. Jikalau kita betul-betul ingin memahaminya, dan semoga Allah berikan rahmat kepada kita untuk memahami ayat ini. Dan semua yang kalian miliki dari nikmat-nikmat murni mutlak dari Allah, tanpa sedikit pun dari usaha kalian masing-masing. Kemudian Allah katakan setelah itu, summa idza massakumud durru. Kemudian apabila tertimpa oleh kalian kepada kalian kemudaratan, musibah, ujian, bala, sesuatu yang menyakitkan, menyusahkan, menyulitkan, menyesakkan hati kita, dada kita, kita gundah gulana, kita bersedih, artinya itu teguran, ya. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Azza wa Jalla untuk memahamkan kepada kita, ya, untuk meyakinkan kepada kita bahwasanya kita ini nggak punya apa-apa, gitu. Semua nikmat itu dari Allah, demi Allah, demi Allah. Jikalau kita punya kuasa, walaupun tidak secara keseluruhan untuk mendatangkan nikmat atau menolak kemudaratan, sedikit saja mungkin 10-20%, tidak setengah, tidak 50%, setengah dari semua kenikmatan. Misalkan kita punya kuasa sedikit saja, maka demi Allah kita akan mampu untuk menjadikan diri kita sehat seterusnya. Siapa yang ridho, dalam artian siapa yang mau gitu ya, untuk tertimpa penyakit, pinginnya kita sehat terus, muda terus, kuat terus. Kita nggak kepingin capek, kita nggak kepingin lelah, kita nggak kepingin tua. Pada dasarnya seperti itu sifat kita. Kalau bisa kita sekarang kaya raya, gitu. Paham? Kalau kita punya kuasa sedikit saja, bahwasanya saya kepingin kaya, itu doang lah kuasa kita. Maka pasti kita akan mampu untuk melakukan niatan tadi. Langsung kita bisa mengatur kondisi ekonomi kita sekaya-kayanya tentunya. Ternyata kekayaan, kemiskinan, semuanya itu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagikan kepada kalian akhlak-akhlak kalian, perbuatan kalian, perangai kalian, artinya hidayah, sebagaimana Allah telah membagi jatah masing-masing rezeki kalian. Nah, ini bukti nyata bahwasanya kita tidak memiliki kuasa sedikit pun. Semuanya murni dari Allah Azza wa Jalla. Dan telah kita sebutkan kisah Qarun, walaupun singkat, di akhir surat Al-Qasas, kaitannya dengan kekufuran Qarun yang seakan-akan dia memiliki kuasa dalam mendatangkan nikmat yang dia telah miliki. Maka Allah tegur tadi di akhir ayat An-Nahl 53, summa idza massakumud durru, maka kemudian apabila kalian mendapatkan, tertimpa oleh kalian semua kemudaratan. Ini cara Allah menegur kita. Disitulah kita seharusnya nyadar sakit, ya. Ketika kita mendapatkan musibah, apapun itu, sekecil apapun itu, mungkin sandal kita rusak, ya, kecil ya, mungkin motor kita rusak, ya, putus rantainya, habis bensinnya, mungkin karena ini, karena macam-macam. Pada saat itulah seharusnya kita ambil momentum untuk mengingat, meyakinkan kepada hati kita, diri kita dulu, bahwasanya semuanya murni karunia dari Allah. Ini pelajarannya sangat berharga sekali. Orang sombong, hasad, iri, dengki, apalagi penyakit-penyakit hati, itu sumbernya di sini. Sumbernya di sini karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, menyadari semuanya karunia dari Allah. Iblis, Azazil, dikeluarkan dari surga, justru dia tersesat sesatnya disebabkan apa? Hasad kepada bapak kita,
kepada ciptaan Allah yang paling terakhir, yang paling buncit, yaitu Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat sore, yang sebelumnya telah Allah ciptakan. Yang terakhir adalah bapak kita Nabi Adam, artinya manusia yang paling terakhir Allah ciptakan. Ternyata Allah perintahkan para malaikat semuanya, begitupun Azazil, si iblis ini, nama aslinya kan Azazil, untuk sujud, bukan sujud ibadah tapi sujud tahiyah, sujud penghormatan. Nggak mau. Kenapa? Karena dia tidak menerima keputusan dalam pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena dia memiliki penyakit hasad, sombong ya. Karena dia tidak menyadari, walaupun dia pada dasarnya paham, tahu betul bahwasanya semua nikmat dari Allah, tapi karena dia tidak melaksanakan konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan, yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia kufur dengan mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dari surat An-Nahl tadi ayat 53, ayat yang sangat tegas menegur kita semua untuk memahami bahwasanya kita wajib untuk meyakini bahwasanya semua karunia yang kita miliki sebanyak apapun murni dari Allah. Maka Allah katakan setelah itu, fa ilaihi taj'arun. Maka ketika kalian tertimpa musibah, bala, kemudaratan, maka bersegeralah. Ya, fa ilaihi taj'arun. Di sini ada fa fujaiyah, yaitu segera, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Maka segeralah kalian hanya kepada ilaihi, hanya kepada Allah semata. Taj'arun, kalian merengek. Taj'arun artinya merengek, betul-betul memohon dengan permohonan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung menggantungkan kepada diri kita atau kepada orang lain ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama kali seharusnya kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa seutuhnya dalam rangka mendatangkan atau menolak kemudaratan. Kemudian ada satu ayat lagi yang sangat menakjubkan, adalah surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Allahu ghaniyun hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia semuanya. Allah menggunakan kata panggil umum, seluruh manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Paham? Kalau ada kalimat wahai orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, artinya itu ada perintah dan larangan khusus, hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh kaum mukminin saja. Artinya apa yang akan Allah perintahkan, apa yang Allah larang setelah kata panggil wahai orang-orang yang beriman, hanya dapat diterima atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman saja. Ketika Allah menggunakan kata panggil wahai manusia semuanya, artinya ini perintah kepada seluruhnya, yang dimana mereka seluruhnya manusia wajib untuk mengerjakan, melakukan apa yang Allah perintahkan setelah kata panggil ya ayyuhan nasu. Dan ini banyak contoh juga di dalam surat Fatir, di surat yang sama juga di ayat ketiga. Allah katakan ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Di ayat yang ke-15 tadi, surat Fatir 15 tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh umat manusia seluruhnya. Wahai manusia seluruhnya, antumul fuqara, kalian itu semuanya fuqara, fakir. Fakir, dikatakan fakir artinya adalah betul-betul tidak memiliki sedikit pun kuasa wewenang untuk mendatangkan atau menolak manfaat atau kemudaratan. Artinya di bawah kelemahan disebut al-faqir. Maka Allah katakan al-faqir. Ketika kita dicap, dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala, digelari oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, karena kata panggilnya umum, kalian semua itu fakir, ya, betul-betul fakir, artinya adalah kalian butuh kepada Allah. Itu poinnya. Antumul fuqara, sehingga Allah katakan setelah itu ilallah, ada kata tambahan ilallah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian itu betul-betul sangat fakir, butuh, itu maksudnya hanya kepada Allah. Maka Allah katakan setelah itu, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya raya
dan maha terpuji. Apa yang Allah berikan dalam rangka kasih sayang Allah dan semuanya murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, poin dari ayat surat Fatir ayat 15 ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya kita ini betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang kita betul-betul butuh ketika kita betul-betul menyadari semua nikmat yang kita miliki murni mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak sanggup, tidak mampu untuk mendatangkan nikmat atau menolak kemudaratan. Semuanya murni karena apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting di dalam surat Fatir ayat 15, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, memperingatkan kepada kita semua bahwasanya kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul hina-hina, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar. Maka pada saat itulah ketika kita merasa hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan seorang hamba. Artinya apa? Ketika kita menghinakan diri kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada selain Allah, kita menghinakan kepada selain Allah, pada makhluk, maka kita betul-betul hina. Tidak ada yang kita rasakan apapun kecuali kelemahan, kehinaan, keterpurukan ketika kita menghinakan kepada selain Allah. Berbeda ketika kita menghinakan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita merasa hina, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil, merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat itu kita akan bahagia. Dada kita lapang. Kita akan merasakan banyak kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, nikmat yang besar berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehinaan manusia, bahwasanya kita semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seluruh makhluknya, ya, selain dari manusia seluruhnya, Allah berikan jatah kepada mereka masing-masing nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat-nikmat yang banyak. Ternyata jikalau kita banding-bandingkan antara kita manusia anak keturunan Adam dengan selain manusia, termasuk jin ya, di mana ternyata yang lebih besar nikmatnya, yang lebih banyak, yang lebih mulia adalah manusia itu sendiri. Kapan ketika seorang anak Adam, manusia, mendapatkan karunia yang besar, mendapatkan kemuliaan yang besar, ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan selain makhluk Allah dari seluruhnya, yaitu selain manusia, adalah ketika manusia tersebut meyakini, merasakan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kelebihan di atas seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah kita akan merasakan, meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan karunia yang sangat besar hanya kepada manusia, tidak kepada selain manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adama." Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam di daratan dan di lautan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih daripada seluruh selain daripada manusia itu sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini adalah makhluk Allah yang paling mulia, sehingga ketika kita menyadari bahwasanya ada nikmat yang Allah lebihkan kepada kita, kepada manusia, daripada selain manusia itu sendiri, makhluk-makhluk Allah selain manusia, maka pada saat itu kita merasakan, menyadari betul bahwasanya perhatian Allah kepada manusia sangat-sangat besar. Maka ketika kita tidak meyakini
nikmat yang besar tersebut yang Allah berikan, Allah lebihkan kepada manusia atau hanya kepada manusia, tidak kepada selain manusia, justru pada saat itu kita betul-betul lebih hina daripada makhluk-makhluk selain manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah katakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall, ketika mereka tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan, yang Allah lebihkan kepada manusia, tidak kepada selain manusia, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, hati untuk memahami, kemudian telinga untuk mendengar. Ternyata tidak digunakan ini, semuanya tidak digunakan, artinya dia tidak mau mengimani, meyakini karunia semuanya dari Allah. Maka Allah katakan justru manusia yang seperti itu atau jin yang seperti itu seperti binatang ternak, justru lebih hina daripada binatang ternak. Nah, pada saat itulah justru seorang manusia yang awalnya Allah muliakan menjadi yang paling hina, menjadi yang paling hina. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala, jadi surat At-Tin itu adalah salah satu surat yang menyebutkan tentang keistimewaan surat At-Tin, adalah salah satu surat yang menyebutkan tentang kemuliaan yang besar yang hanya Allah berikan kepada anak keturunan Adam, yang hanya Allah berikan kepada bangsa manusia saja. Makanya Al-Bara' bin Azib dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, pernah melakukan suatu perjalanan safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat menegakkan sholat Isya, Nabi SAW mengimami jamaah pada saat itu dengan jamaah para sahabat pada saat itu, yaitu sholat Isya. Maka kata Bara' bin Azib, sami'tu qira'atahu ahsana sautan. Aku mendengar bacaan yang sebelumnya beliau katakan, Nabi SAW membaca surat At-Tin, yang pada saat itu Nabi membaca surat At-Tin adalah bacaan yang sangat indah, lebih indah daripada selain bacaan ayat-ayat yang lainnya. Pada saat itu didengar oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul tentang kemuliaan surat At-Tin, yang itu semua menunjukkan kemuliaan manusia. Maka Allah katakan di ayat berikutnya di dalam surat At-Tin, apa kata Allah? Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Dengan sebaik-baik penciptaan. Artinya yang paling sempurna dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia anak keturunan Adam ini lebih mulia daripada seluruh anak Adam, dari seluruh makhluk selain Allah, selain manusia dan anak Adam? Apa yang Allah katakan setelahnya? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meyakini semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kami kembalikan mereka, kami hinakan mereka sehina-hinanya di dalam kehinaan. Dikarenakan apa? Mereka tidak mau meyakini Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini bahwa sumber nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting yang untuk kita perhatikan bersama bahwasanya pada pertemuan kali ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada kita semua, kepada anak keturunan Adam, daripada selain mereka, selain manusia, selain kita, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita meyakini semuanya karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semua, akan meninggikan derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada kita semua, memberikan taufik hidayah kepada kita semua ketika kita memahami poin ini, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan nikmat yang besar dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya kepada anak keturunan Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengecualian
atau syarat bahasa lainnya, syarat di mana anak Adam betul-betul Allah ciptakan dengan penciptaan yang besar, penciptaan yang paling indah daripada selain makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah ketika Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali yang dimana jikalau mereka tidak meyakini nikmat itu, karunia itu murni dari Allah, mereka kufur, mereka tidak mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala, kami kembalikan mereka, kami turunkan mereka menjadi makhluk-makhluk yang hina. Maka Allah sebutkan setelah itu di pengecualiannya, artinya yang paling mulia dari seluruh makhluk-makhluk Allah adalah manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, meyakini nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mendapatkan hidayah berupa iman dan hidayah taufik untuk mengamalkan iman itu sendiri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka pada saat itulah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ganjaran yang tanpa batas, tanpa tidak terhitung, tidak terhingga. Artinya sangat-sangat besar karunia yang Allah akan berikan khususnya nanti pada hari kiamat. Kapan itu Allah akan berikan? Ketika kita memahami dan betul-betul meyakini semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Baik, jadi pada kesempatan kali intinya adalah surat Fatir ayat ke-15, di mana ketika kita meyakini, betul-betul meyakini semua nikmat sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adab yang terbaik, adab yang paling utama, maka pada saat itu seharusnya kita semakin merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kita betul-betul hamba-hamba Allah yang betul-betul hina, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Masih ada waktu beberapa menit, kita siapkan untuk pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Yang akhwat tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya tambahkan sedikit lagi. Teringat tadi, jadi salah satu tafsiran para ulama tentang ayat surat At-Tin tadi, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik perawakan. Sebaik-baik perawakan adalah banyak buktinya ya, banyak sekali buktinya. Salah satunya disebutkan oleh para ulama tafsir, salah satunya Imam Ibnu Katsir adalah contohnya ketika makan, ya, ketika makan. Kebanyakan binatang-binatang atau makhluk selain manusia, mereka makannya wajahnya, kepalanya mendekat ke makanan tadi, mendekat ke makanan. Ya, itu kebanyakan ya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Berbeda dengan manusia, ya, makanan itu diambil oleh tangan kemudian dihantarkan ke mulut, bagian kepala yang mulia tentunya, tidak hina, tidak seperti makhluk-makhluk selain manusia, di mana ketika mereka makan mereka menunduk, merunduk. Di situ poinnya. Itu salah satu bukti kemuliaan manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, selain manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk perawakan mereka merunduk. Jadi merunduk digunakan untuk makan, dan merunduk di sini tidak seperti manusia berdiri tegak. Artinya adalah seakan-akan itu adalah sebuah isyarat bahwasanya mereka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan anak keturunan Adam, manusia. Ada makhluk binatang yang bentuk fisiknya itu tegak berdiri seperti kita. Kalau monyet pun kan hukum asalnya mereka tidak berdiri tegak kan ya, merayap atau merangkak. Rata-rata semuanya apa? Merunduk, menggunakan 4 kaki. Kalaupun 2 kaki, dia tetap menunduk badannya, tidak tegap seperti tubuh manusia. Nah, itu salah satu sebab
atau bukti lah ya, bukti yang disebutkan para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini betul-betul secara fisiknya sangat-sangat indah, sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus perawakannya, berbeda dengan makhluk-makhluk selain manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti nyata bahwasanya Allah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, yang seharusnya pada saat itu kita semakin meyakini dan semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah lebihkan kepada kita, tidak kepada selain kita. Allahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, mengakui itu secara khusus ya, mengakui merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat itulah sumber kemuliaan kita, kebaikan kita dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga pada saat itu pula kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.